Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan operasional amplifier. Yang pertama adalah inverting amplifier, yang kedua non inverting amplifier, yang ketiga summing amplifier, yang keempat different amplifier. Sebelum masuk ke rangkaian-rangkaian tersebut, marilah kita masuk ke IC yang kita gunakan. IC yang kita gunakan adalah IC OP-AMP 741. OP-AMP didesain untuk satu daya tegangan satu kembar, yang mana secara tipikal dalam jangkauan plus minus 5 volt sampai dengan plus minus 15 volt. Ini berarti terminal positif satu mendapat tegangan plus 5 volt sampai dengan plus 15 volt terhadap ground, dan terminal satu negatif mendapat tegangan min 5 volt sampai min 15 volt terhadap ground. Nah, yang dimaksud dengan satu daya tegangan satu kembar adalah kaki nomor 4 dan kaki nomor 7. Kaki nomor 4 adalah tegangan negatif, sedangkan kaki nomor 7 adalah tegangan positif. Pada IC ini inputnya terletak pada kaki nomor 2 dan kaki nomor 3. Kaki nomor 2 adalah kaki input inverting, sedangkan kaki nomor 3 adalah kaki input non inverting. Outputnya terletak pada kaki 6. Oke, kita langsung masuk saja ke rangkaian yang pertama adalah yaitu rangkaian inverting amplifier. Inverting amplifier merupakan penerapan dari penguat operasional sebagai penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output memiliki fase yang berkebalikan dengan fase sinyal inputnya. Ini rangkaian yang di sebelah kanan ini adalah rangkaian inverting amplifier. Inputnya terletak pada input inverting dan input non inverting dikasih ground. Dalam inverting amplifier, salah satu fungsi pemasangan resistor umpan balik atau feedback dan resistor input adalah untuk mengatur faktor penguatan inverting amplifier. Dengan dipasangnya resistor feedback dan resistor input, maka faktor penguatan dari penguat membalik dapat diatur dari 1 sampai 100.000 kali. Yang sebelah bawah ini adalah contoh gelombang, ini input, dan sebelah kanan ini adalah outputnya. Sebelah kiri ini kan dari tengah naik terus ke bawah, sedangkan yang outputnya ke bawah baru naik. Ini yang dinamakan tidak sefase. Oke, kita langsung masuk saja ke rumus yang digunakan pada rangkaian inverting amplifier ini adalah ini. AV adalah penguatan, yaitu min RF per Rin. Jadi rumusnya min R resistor feedback per resistor input. Vout nya sama dengan penguatan dikali V input. Jadi Vout nya sama dengan min RF per Rin kali V in. Oke, kita coba soal yang ini. Diketahui Rin 4K, RF 10K, V in 2 VBP, power supply plus 12 volt dan min 12 volt. Tentukan berapakah Vout dan gambarkan gelombang input dan outputnya. Jawab, kita gunakan rumus min RF per Rin kali V in, terus dimasukkan angka-angkanya 10K per 4 kali 2, didapat jawaban min 5 VPP. Min ini cuma menandakan bahwa outputnya itu tidak sefase dengan input. Nah, dan ini contoh gelombang. Ini gelombang inputnya yang atas, dari bawah ke atas
bawah ke atas, dan ini outputnya dari atas ke bawah, yang tidak sefase dengan inputnya. Vout-nya 15 maaf, yang maksud saya 5 VPP dan VI nya 2 VPP sesuai dengan soal. Oke, kita coba simulasikan pada software Proteus. Kita masukkan IC, masukkan resistor, kasih Rin, RF, kita sambungkan. Jangan lupa kasih tegangan pada kaki nomor 4 dan kaki nomor 7. Kaki nomor 4 kasih tegangan min 12 volt. Yang kaki nomor 7 plus 12 volt. Kasih kaki nomor 3, jangan lupa kasih ground. Untuk mengetahui outputnya, kita kasih osiloskop, sinyal generator untuk inputnya. RF-nya 10K, Rin-nya 4K. Oke, coba kita run. Lupa aturin ininya. 2 VPP. Sembarang frekuensinya. Ini udah kebaca outputnya. Kita ukur. Dua VPP outputnya. 5 VPP ya. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian yang kedua adalah non-inverting amplifier. Penguat non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal dan hasil sinyalnya yang dikuatkan tetap sefase dengan sinyal inputannya. Rangkaiannya terletak pada sebelah kanan ini, sama dengan rangkaian inverting amplifier, hanya saja inputnya terletak pada kaki nomor 3, yaitu kaki non-inverting amplifier, dan kaki 2 diletakkan pada ground, masih menggunakan RF. Fungsi dari penguat non-inverting kurang lebih sama dengan penguat inverting, hanya saja polaritas output yang dihasilkan sama dengan sinyal inputnya. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil, sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Itu adalah salah satu fungsi dari rangkaian non-inverting. Ini adalah persamaan yang kita gunakan pada rangkaian non-inverting amplifier.
sama dengan tadi. AV adalah penguat, penguatnya rumusnya adalah RF per Rin plus 1. Berbeda dengan inverting tadi, cuma min RF per Rin. Kalau ini ada R, nggak pakai min tapi langsung RF per Rin plus 1. VO nya sama, penguat dikali Vin, jadi VO nya RF per Rin plus 1 dikali Vin. Oke, kita coba contoh soal berikut ini. Diketahui Rin 8K, RF 20K, Vin 2 VPP, power supply plus 12 volt dan min 12 volt. Tentukan berapakah Vout dan gambar gelombang input dan outputnya. Vout dengan rumus yang tadi, RF min Rin plus 1 kali Vin. Kita RF nya 20K, Rin 8K plus 1 dikali Vin 2 VPP, diperoleh hasil 7 VPP. Ini hasil gelombangnya sefase ya, dari bawah ke atas semua, sama dari bawah ke atas. Yang inputnya 2 VPP, yang outputnya 7 VPP. Nih. Oke, kita simulasikan lagi pada software Proteus. Ini rangkaian yang tadi pada rangkaian inverting amplifier. Kita ganti inputannya, ada kaki 3, kaki 2 kita kasih ground. Resistornya kita ganti 20K, Rin 8K. Kita coba run lagi. Kita ukur, informasi sama, 2 VPP, sedangkan output 7 VPP, sama seperti yang soal hasilnya. Angkanya seperti ini. Oke, kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, summing amplifier. Penguat penjumlah atau summing amplifier adalah satu jenis rangkaian, dan konfigurasi rangkaian ini didasarkan pada OP-AMP inverting standar. Nama rangkaian ini menyarankan penguat penjumlahan yang digunakan untuk menggabungkan tegangan yang ada pada banyak input daya menjadi satu tegangan output daya. Output inverting memiliki tegangan input daya tunggal yang diterapkan pada terminal input daya. Jika kita menghubungkan lebih banyak resistor ke terminal input daya, setiap nilai input sama dengan input resistor. Input dari resistor akan berakhir dengan rangkaian OP-AMP lain yang dinamakan sebagai penguat penjumlah. Nah, ini adalah rangkaian summing amplifier, sama dengan inverting tadi, hanya saja menambahkan resistor lagi ke inputnya dan juga input tegangan. Ini persamaan Vout umumnya, min RF per R1, jadi ini per ini kali ini, ditambah lagi RF per R2 kali V2 tambah RF per R3 kali V3, ini sama. Kalau R1, R2, R3 nya nilainya sama, bisa menggunakan rumus min RF per R kali V1 tambah V2 tambah V3 jika R nya sama. Kita coba contoh soal berikut ini. Pada rangkaian summing amplifier diketahui RF 10K, R1 5K,
R2 2K, R3 5K, dan V1 1 VPP, V2 2 VPP, V3 3 VPP. Hitunglah berapa VO nya dan juga bentuk gelombang inputnya. Kita masukkan dengan rumus yang tadi, RF per RI kali V1, RF per R2, V2 ditambahkan, dimasukin 10, RF nya 10, R1 nya 5K, V1 nya 1, RF nya 10, R2 nya 2K, V2 nya 2, RF 10K, R3 nya 5K, V3 nya 3. Vout nya diperoleh hasil min 18 VPP. Coba kita simulasikan pada software Proteus. RF, rangkaian yang ini kita hapus dulu. Oke, kita ubah nilai resistornya sesuai dengan soal tadi. Kita atur generatornya. Yang pertama 1 VPP, kedua 2 VPP, yang ketiga 3 VPP. Langsung kita ukur Vout. Nya 18 VPP, sama dengan soal yang di sini tadi, 18 VPP. Kita lanjut yang keempat dengan different amplifier. Penguat diferensial memperkuat perbedaan antara dua tegangan, membuat jenis rangkaian OP-AMP ini menjadi subtraktor atau pengurang, tidak seperti penguat penjumlah atau summing amplifier yang menambahkan atau menjumlahkan bersama tegangan input. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Ada resistor feedback R1, R2, dan R ground. Inputnya di inverting dan non inverting. Pada dasarnya semua OP-AMP adalah penguat diferensial karena konfigurasi inputnya, tetapi dengan menghubungkan satu sinyal tegangan ke satu terminal input dan input tegangan lainnya ke terminal input lainnya, tegangan output yang dihasilkan akan sebanding dengan perbedaan difference antara dua sinyal tegangan input V1 dan V2. Ini persamaan penguat diferensial secara umumnya. Min RF ini dari inverting, ini non invertingnya. Diperoleh R1 plus R2 per R3 per R4 kali R4 per R1 kali VB min R2 per R1 kali VA. Ini rumus yang di bawah ini jika R1 sama dengan R2, R3 sama dengan R4. R2 ini maksudnya RG, R4 ini R ground. Ini RF, maksudnya RF, maaf, ini RF, ini RG. Jadi rumusnya RF per R1 kali V2 min V1 jika R1 sama R2 sama, R3 sama R4 sama. Ini coba kita kerjakan contoh soal berikut ini. Diketahui rangkaian different amplifier dengan nilai R1 25K, RF 50K, R2 30K, RG 100K dengan V1 2 VDC dan V2 3 VDC. Berapa Vout dan gelombang outputnya? Jawab, Vout
kita pakai rumus yang atas ini, yang umum. Kita masukkan R1 nya 25, R2 nya 50, R3 30, R4 100. R4 100 dibagi 25 kali 3 PB nya 50, diperoleh hasil 2,92 VDC. Ini gelombangnya lurus karena DC 2,9 hasilnya. Oke, kita coba simulasikan pada software Proteus lagi. Hapus dulu. Maaf, salah. Masukkan resistor. R2 RG. Power oke, kita sambungin. Karena kita menggunakan inputnya DC, kita gunakan power juga di inputnya. Osiloskop untuk outputan. Lihat R1 25 50 25 50 ini 25 K, RF nya 50 K, terus R3 30, R-ground 100 30 K, R-ground 100 K. Ini plus 2 V plus 3 V. Coba kita run. Ini jangan lupa kasih ke DC karena rangkaian yang kita ukur itu DC. ,9 hasilnya. Biar lebih kita kecilin lagi. ,2,92. Hasilnya 2,92. Ini rangkaiannya. Hasilnya ini.
Saya kira cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada saran atau kritik bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.